Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasmiati. Pada kali ini kita akan membahas tentang morfologi terumbu karang. Nah, mungkin banyak orang yang menganggap bahwa terumbu karang adalah tumbuhan karena melihat struktur terumbu karang di lautan yang mirip dengan tumbuhan. Tetapi pada dasarnya terumbu karang adalah sekumpulan hewan. Terumbu karang berasal dari dua kata. Yang pertama, yaitu berasal dari kata terumbu, yang berarti batuan sedimen dari kapur atau kalsium karbonat CaCO3 yang dihasilkan oleh karang. Nah, yang kedua adalah karang. Karang adalah koral atau sekelompok hewan dari ordo Sclerastinia yang menghasilkan kapur tadi. Secara umum, terumbu karang dia dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada karang hermatipik yang merupakan karang yang bersimbiosis dengan Susantella sehingga menciptakan terumbu. Proses pembentukan terumbu terjadi karena Susantella memasuki pori karang dan melakukan fotosintesis sehingga kebutuhan oksigen untuk karang terpenuhi. Nah, terus yang kedua ada karang ahermatipik. Dia tidak menghasilkan terumbu atau tidak bersimbiosis dengan Susantella. Tidak adanya interaksi dengan Susantella menyebabkan karang ahermatipik dapat hidup di perairan laut yang cukup dalam atau tidak terpenetrasi oleh cahaya matahari. Berdasarkan pengertian-pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang atau polip yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan atau alga yang disebut Susantella. Terumbu karang termasuk dalam filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua subkelas. Yang pertama ada Hexacoralia, yang kedua ada Octocoralia. Yang keduanya dibedakan secara asal-usul, morfologi, dan fisiologinya. Setelah itu, kita membahas morfologi terumbu karang. Nah, karang memiliki variasi bentuk pertumbuhan koloni yang berkaitan dengan kondisi lingkungan perairan. Berbagai jenis bentuk pertumbuhan karang dipengaruhi oleh intensitas cahaya, hidrodinamis, gelombang, dan arus, ketersediaan bahan makanan, sedimen, subareal exposure, dan faktor genetik berdasarkan bentuk pertumbuhannya. Karang batu terbagi atas karang akropora dan non-akropora. Perbedaan akropora dan non-akropora terletak pada struktur skeletonnya. Akropora memiliki bagian yang disebut aksial koralit dan radial koralit, sedangkan non-akropora hanya memiliki radial koralit. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Karang memiliki bentuk pertumbuhan. Nah, pada dasarnya terdapat 5 kategori bentuk pertumbuhan pada jenis akropora dan 9 jenis bentuk pertumbuhan pada non-akropora. Bentuk pertumbuhan karang akropora yaitu yang pertama ada akropora encrusting. Nah, jenis karang ini berbentuk mengerak seperti batu. Untuk membedakannya dapat dilihat dengan jelas terdapat koralit pada setiap permukaan karang. Dapat dilihat pada gambar ini. Nah, terus yang kedua ada Acropora branching. Sesuai namanya, jenis karang ini berbentuk seperti pohon atau tanduk rusa. Jika dilihat secara detail, terdapat jelas aksial koralit pada karang ini. Jenis ini paling banyak ditemukan dan juga paling cepat pertumbuhannya. Nah, yang ketiga ada Acropora tabulate. Acropora tabulate, dia ini bentuknya seperti meja dengan arah mendatar. Nah, karang ini ditopang dengan batang yang terpusat atau bertumpu pada satu sisi membentuk sudut atau datar. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Nah,
Terus yang keempat ada Acropora digitate. Nah, Acropora digitate jenis karang ini berbentuk menjari. Contoh karang ini yaitu Acropora humilis. Nah, terus yang terakhir ada Acropora submasif. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Selanjutnya, bentuk pertumbuhan pada non-Acropora. Nah, bentuk pertumbuhan yang pertama ada coral folios. Bentuk pertumbuhan folios ini dia bentuk lembaran, merupakan lembaran-lembaran yang menonjol pada dasar terumbu. Nah, berukuran kecil dan membentuk lipatan atau melingkar, terutama pada lereng terumbu dan daerah-daerah yang terlindung. Bersifat memberikan perlindungan bagi ikan dan hewan. Nah, bentuknya seperti ini. Yang kedua, ada coral encrusting. Nah, bentuk encrusting ini dia menyerupai dasar terumbu dengan permukaan yang kasar dan keras serta berlubang-lubang kecil. Banyak terdapat pada lokasi yang terbuka dan berbatu-batu, terutama mendominasi sepanjang tepi lereng terumbu, bersifat memberikan tempat perlindungan untuk hewan-hewan kecil yang sebagai tubuhnya tertutup cangkang. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, terus yang ketiga ada bentuk bercabang atau branching. Nah, bentuk bercabang atau branching ini dia juga ada bentuk pertumbuhannya pada jenis Acropora, akan tetapi bedanya bisa dilihat dari aksial koralitnya, ada atau tidak ada. Ini bisa dilihat pada ujung percabangan dari jenis pertumbuhan bentuk terumbu karang ini. Nah, jadi dia ini memiliki cabang lebih panjang daripada diameter yang dimiliki. Banyak terdapat di sepanjang tepi terumbu dan sebagian atas lereng, terutama yang terlindungi atau setengah terbuka, bersifat banyak memberikan tempat perlindungan bagi ikan dan invertebrata tertentu. Nah, terus ada bentuk padat atau masif, dengan ukuran yang bervariasi serta beberapa bentuk seperti bongkahan batu. Permukaan karang ini halus dan padat, biasanya ditemukan di sepanjang tepi terumbu karang dan bagian atas lereng terumbu. Terus ada bentuk pertumbuhan submasif. Nah, bentuk pertumbuhan submasif ini dia bentuk kokoh dengan tonjolan-tonjolan atau kolom-kolom kecil. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, terus ada karang api atau Melipora. Nah, semua jenis karang api yang terdapat dikenali dengan adanya warna kuning di ujung koloni dan rasa panas seperti terbakar bila disentuh. Nah, terus ada karang biru atau Heliopora. Nah, dapat dikenali dengan adanya warna biru pada rangkanya. Terus ada bentuk jamur atau mushroom, bentuk oval dan tampak seperti jamur, memiliki banyak tonjolan seperti punggung bukit, beralur dari tepi hingga pusat mulut. Mungkin itu tadi beberapa yang bisa saya jelaskan mengenai morfologi dan juga bentuk pertumbuhan terumbu karang. Tadi kan sudah direview sedikit tentang morfologi terumbu karang. Sekarang kita akan membahas tentang tata cara pengambilan data pada ekosistem terumbu karang. Sebelum melakukan penyelaman, sebaiknya kita mempersiapkan alat yang akan digunakan. Adapun alat yang kita gunakan yaitu tentu saja alat diving. Yang kedua adalah roll meter. Yang ketiga adalah underwater camera. Yang keempat adalah sabak atau alat tulis-menulis di dalam air. Selanjutnya ada GPS. Dan yang terakhir adalah buku identifikasi terumbu karang. Selanjutnya saya akan membahas tata cara pengambilan data terumbu karang. Pertama-tama kita akan menentukan lokasi yang dilakukan secara acak dengan menggunakan snorkeling yang mengikuti
garis pantai. Penentuan lokasi ini dipilih berdasarkan aspek-aspek keterwakilan kelimpahan terumbu karang di daerah pemanfaatan. Jadi, metode yang digunakan untuk pengambilan data terumbu karang yaitu metode transek garis atau line intercept transect. Metode tersebut dilakukan dengan cara membentangkan garis transek berupa rollmeter sepanjang 40 meter. Setelah itu, meletakkan transek kuadran setiap 1 meter pada rollmeter yang telah dipasang. Kemudian, maka transek kuadran diletakkan sebelah kiri. Dan sebaliknya, jika menunjukkan angka genap, maka transek kuadran diletakkan di sebelah kanan. Foto setiap transek kuadran yang akan dianalisis menggunakan aplikasi CPCA atau PowerPoint with Excel extensions. Dan beginilah proses penarikan transek garis pada ekosistem terumbu karang. Identifikasi terumbu karang menggunakan teknik visual, yaitu pengamatan langsung di alam. Pengamatan terdiri atas pengamatan pada bentuk pertumbuhan karang, yaitu dengan melihat bentuk pertumbuhan koloni karang, apakah tergolong masif, bercabang, atau lembaran. Yang kedua adalah pengamatan terhadap bentuk dan warna. Pengamatan dilakukan pada karang hidup dan bentuk tentakel yang ada.